Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rekan-rekan semuanya. Kali ini kita akan membahas tentang kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Ada beberapa hal yang akan kita bahas, mulai dari tujuan kerangka dasar yaitu sebagai acuan bagi pertama penyusun SAK syariah, yang kedua sebagai acuan bagi penyusun laporan keuangan, yang ketiga acuan bagi auditor, dan yang keempat acuan bagi pengguna laporan keuangan. Silahkan nanti bisa dipelajari ya teman-teman. Yang selanjutnya adalah asas transaksi syariah. Yang pertama persaudaraan atau ukhuwah, yang kedua berasaskan keadilan, yang ketiga berasaskan kemaslahatan, yang keempat berasaskan keseimbangan atau tawazun, dan yang kelima berasaskan universalisme atau sumuliyah. Yang selanjutnya yaitu mengenai bentuk dari laporan keuangan. Bentuk laporan keuangan yang pertama ada posisi keuangan entitas syariah, yang kedua ada informasi kinerja entitas syariah, yang ketiga ada informasi perubahan posisi keuangan entitas syariah, yang keempat ada informasi lain, yang kelima ada catatan dan schedule tambahan. Silahkan teman-teman bisa pelajari lebih detail tentang bentuk laporan keuangan ini. Selanjutnya yaitu asumsi dasar dari KDPP LKS. Yang pertama adalah dasar akrual, yang kedua ada kelangsungan usaha. Sedangkan untuk karakteristik kualitatif laporan keuangan, yang pertama satu ya dapat dipahami, yang kedua relevan, yang ketiga keandalan atau dapat diandalkan, dan yang keempat dapat dibandingkan. Nah, ada kendala informasi yang relevan dan andal. Kendala tersebut yang pertama adalah ketepatan waktu, yang kedua keseimbangan antara biaya dan manfaat. Nah, kemudian ada unsur-unsur laporan keuangan. Yang pertama yang mengenai kegiatan komersil ada laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas. Yang untuk kegiatan sosial ada laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana majikan. Selanjutnya adalah pengukuran unsur laporan keuangan. Di dalam pengukuran unsur laporan keuangan yang didasarkan pada pertama biaya historis, kedua biaya kini, ketiga nilai realisasi atau nilai penyelesaian. Selanjutnya adalah laporan keuangan bank syariah menurut PSAK 101. Terdiri dari neraca, laporan laba rugi, arus kas, perubahan ekuitas, perubahan dana investasi terikat, rekonsiliasi pendapatan, dan bagi hasil sumber dan penggunaan dana zakat. Selanjutnya adalah konsep dasar menurut AAOIV. Pertama mengenai pengguna dan kebutuhan informasi. Yang pertama ada pemegang saham, kedua ada pemegang investasi, ketiga ada pemilik dana, keempat ada pemilik dana tabungan, kelima ada pihak yang melakukan transaksi bisnis, keenam ada pengelola zakat dan pihak yang mengatur. Selanjutnya bentuk laporan keuangan berdasarkan AAOIV. Yang pertama perubahan posisi keuangan, yang kedua laporan laba rugi, yang ketiga perubahan ekuitas, yang keempat laporan arus kas, yang kelima perubahan investasi yang dibatasi dan ekuivalennya, yang keenam sumber dan penggunaan dana zakat dan sumbangan, yang ketujuh sumber dan penggunaan dana kordulasan. Selanjutnya adalah syarat kualitatif laporan keuangan menurut AAOIV. Yang pertama yaitu relevan, yang kedua dapat diandalkan, yang ketiga dapat dibandingkan, yang keempat konsisten, dan yang kelima dapat dimengerti.